bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Permisi Pak, selamat siang. Maaf mengganggu di sela-sela kesibukan Anda. Saya bersama teman-teman saya di sini ingin mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas PPKN kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Triani Raktika Windarto dari SMPN 2 Kota Blitar. Apakah Anda berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Edi Herwanto ya pegawai perpustakaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kalau saya boleh tahu, bagaimana sejarah dibangunnya perpustakaan Bung Karno ini? Sejarah perpustakaan Bung Karno ini kan, ini dulu waktu Presiden Megawati ya, pada tahun 2004 awal itu ada tugunya di bawah, itu peletakan batu pertama ya, itu saat Presiden Megawati. Dan itu ini mungkin berdasarkan karena putra sang pajarnya dekat sini makamnya ya kan, walaupun kelahirannya di Surabaya ya pada tahun 1901, namun mungkin untuk supaya perpustakaan Bung Karno ini untuk mendukung jiwa besar dari Bapak Insinyur Insinyur Soekarno, putra sang pajar, makanya ditaruhlah di Blitar ya makanya perpustakaan Bung Karno itu ada di sini. Karena perpustakaan proklamator Bung Hatta juga ya kan, ada Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kan, itu di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Nah, sedangkan peletakan batu pertamanya 2024 ya, pada saat Presiden Megawati di Rusia. Wah, seperti itu ya Pak, sejarah perpustakaan ini. Lalu, apa tujuan dibangunnya perpustakaan Bung Karno ini? Tujuannya kan untuk untuk sebagai edukasi ya, untuk mengenang jasa pahlawan, para pembesar bangsa ya kan, pahlawan-pahlawan bangsa. Makanya di perpustakaan Bung Karno ini tidak hanya koleksi khusus Bung Karno saja, jadi buku Bung Karno dan para pejuang bangsa. Makanya ada di koleksi itu literatur Bung Karno ya. Jadi Bung Karno dan para pejuang bangsa. Makanya yang menulis buku itu bisa Bung Karno sendiri, bisa dikarang orang lain ya bukunya. Keren sekali tujuannya Pak. Saya merasa bangga dengan tujuan dibangunnya perpustakaan ini. Nah, dengan dibangunnya perpustakaan Bung Karno ini, apakah ada dampak positif dan negatif bagi masyarakat besar? Kalau dampak positifnya banyak ya. Karena walaupun ini perpustakaan khusus, kan perpustakaan Bung Karno itu kan perpustakaan kepresidenan. Nah, yang diolah oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Maka di sini dibentuk namanya Unit Pelaksana Teknis UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Betul. Jadi segi positifnya banyak ya. Di sini bisa tempat berdiskusi, bisa wisata edukasi juga. Di sini ada
gedung auditorium jika untuk menonton film Bung Karno ya, untuk siswa sekolah, pelajar, mahasiswa pun tamu dari luar kota juga bisa di sini. Itu kita ada juga amphitheater di sini ya. Itu kan untuk sebagai perpustakaan Bung Karno yang khusus plus. Jadi plusnya di situ ya. Juga sebagai edukasi, juga untuk wisata, baik itu pengunjung perpustakaan ataupun non perpustakaan. Ada pemustaka aktif dan pasif ya, ataupun mereka pengunjung biasa yang hanya sekedar lewat masuk perpustakaan. Tuh. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira di perpustakaan ini punya berapa ruangan ya? Ini ruangannya ada bagian-bagiannya dulu ya. Nah, di sini ada bagian tata usaha. Di situ untuk sebagai admin kepegawaian ya, bagian rumah tangga perpustakaan Bung Karno. Itu ada bagian pengolahan bahan pustaka. Di situ menerima buku baru, mengolah buku-buku, memproses ya, mulai entry data, nomor, buku yang akan dikirim ke bidang layanan. Itu ada lagi bidang namanya pelestarian bahan pustaka di situ ya. Itu untuk memperbaiki buku-buku yang rusak ya, berjamur, lembaran lepas segala macam. Itu kalau di belakang juga ada ruangan yang namanya layanan mobil perpustakaan keliling. Sudah itu di pengolahan juga ada namanya, di situ ada koleksi referensi ya. Itu kalau di sini layanan umum ya, kelas 00500. Yang di lantai 3 itu ada kelas 600 sampai 800. Kalau kita mencari buku sejarah Indonesia atau buku sejarah Islam, itu di kelas 900 di bawah ya, di lantai 1. Kalau kita mencari mungkin ada mahasiswa atau pelajar yang mau melakukan penelitian ya, dosen, itu menanyakan tentang koleksi khusus Bung Karno, itu ada di literatur Bung Karno sendiri ya. Nah, itu bukunya berisikan tentang Bung Karno dan para pejuang bangsa. Jadi para pejuang bangsa itu ada yang setelah kemerdekaan, ada juga pahlawan yang pergerakan. Makanya ditaruh di buku literatur Bung Karno kalau ada yang bertanya di situ. Wah, ternyata sangat banyak sekali ya Pak. Terus ada berapa banyak buku yang dikoleksi di sini? Wah, kalau buku yang masuk dan yang keluar itu nanti boleh ditanyakan sama pustakawan yang lain ya di sini, nanti dilanjutkan. Kalau di sini tuh masalahnya bukunya itu beribu-ribu ya, bahkan mungkin berjuta-juta, karena di sini itu ada koleksi yang dilayankan, ada di tandon, sudah itu ada juga di buku di layanan keliling. Jadi buku yang baru yang masuk ke sini itu tidak harus segera bisa dibaca. Jadi harus melalui pengolahan bahan pustaka dulu, harus diolah bukunya ya kan. Mau didata, dibuat katalog, mau dibuat nomor klasifikasi. Udah itu bukunya harus disetujui dulu. Biasanya ada berita acaranya pengiriman bahwa buku itu akan dilayankan. Oh, seperti itu ya Pak. Baiklah, terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara kami. Semoga kedepannya perpustakaan ini tetap ramai pengunjung ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ketika saya memberikan pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Ya, terima kasih. Permisi Kak, selamat siang. Selamat siang. Maaf mengganggu di sela-sela kesibukan Anda. Saya bersama teman-teman saya di sini ingin mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas PPKN kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Widya Ayu dari SMPN 2 Kota Blitar. Apakah Anda berkenan untuk memperkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Eka Widiawati. Saya salah satu pustakawan yang ada di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Gitu. Wah, salam kenal Kak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kalau saya boleh tahu sejarah apa saja yang ada di dalam museum ini? Iya, jadi perlu saya luruskan dulu ya. Ini merupakan mungkin masyarakat Blitar lebih mengenalnya sebagai Museum Bung Karno, tapi kita pada dasarnya adalah sebuah perpustakaan. Kita adalah UPT atau unit pelaksana teknisnya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi gitu ya. Kemudian Perpustakaan Proklamator Bung Karno ini memiliki berbagai macam layanan. Salah satunya adalah layanan memorabilia yang lebih dikenal masyarakat umum itu sebagai Museum Bung Karno, ya. Jadi ini sekali lagi adalah layanan memorabilia, gitu ya Dek. Gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kan ya tadi ya. Tujuannya dibangun dari
perpustakaan Bung Karno, khususnya dari Museum Bung Karno ini adalah secara general tujuannya dibentuk perpustakaan Bung Karno ini adalah untuk melestarikan dan mengkaji literatur tentang Bung Karno sesuai dengan peraturan dari Perpustakaan Nasional RI. Kalau nggak salah nomor 5 tahun 2020, tugasnya dari perpustakaan Bung Karno ini atau tujuannya adalah untuk melestarikan literatur tentang Bung Karno. Literaturnya itu apa aja, jadi nggak cuma tentang buku-buku tentang Bung Karno, kemudian naskah-naskah pidatonya Bung Karno, tapi juga benda-benda peninggalannya dari Bung Karno seperti yang tersaji di sini. Ada lukisan, kemudian maket miniatur rumah pengasingannya Bung Karno, ada foto-fotonya beliau zaman dulu, kemudian ada juga benda-benda pribadi yang melekat ke pribadinya Bung Karno seperti koper, baju, kopiah, jam dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tujuan utamanya garis besarnya adalah untuk melestarikan tentang literatur Bung Karno kayak gitu ya. Keren sekali tujuannya Kak. Saya merasa bangga dengan tujuan dibangunnya Museum Bung Karno ini. Nah, dengan dibangunnya Museum Bung Karno ini, apakah ada dampak positif dan negatif bagi negara? Oh, kalau dampak sih negatifnya pasti nggak ada ya, karena kita perpustakaan pasti ini adalah wahana pengetahuan. Kita berbagi informasi, diseminasi informasi kepada masyarakat luas, nggak hanya untuk warga Blitar saja, tapi juga untuk seluruh Indonesia, karena pengunjung kita kan juga dari luar Blitar itu banyak, dari luar negeri juga beberapa ada juga. Jadi dampak positifnya apa? Tentu saja dampak positifnya yang pertama adalah kita menyebarluaskan pengetahuan tentang Bung Karno kayak gitu. Jadi biar nanti generasi-generasi penerus bangsa Indonesia, apalagi pemudi-pemudi kayak adiknya kayak gini, bisa terpupuk rasa nasionalismenya, tahu tentang Bung Karno, nggak hanya cuma sejarahnya saja, tapi juga terinternalisasi menjadi sebuah karakter yang positif untuk kemajuan dari bangsa Indonesia kayak gitu. Kemudian dampak positifnya lagi, karena perpustakaan Bung Karno ini kan satu kompleks sama makam Bung Karno ya, setiap harinya itu atau setiap bulannya itu ribuan bahkan jutaan yang berkunjung ke sini. Dampak positifnya itu ada di segi ekonomi juga. Jadi karena banyaknya pengunjung yang kesini, ekonomi lingkungan sekitar pasti juga tergerak. Dampak sosialnya juga ada, karena ekonominya tergerak, pasti kesejahteraan masyarakat juga bertambah lebih baik lagi kayak gitu. Kalau saya boleh tahu, kira-kira di museum ini punya beberapa koleksi. Koleksi kita ada ratusan ya. Mungkin kalau museum tadi saya luruskan lagi sebagai layanan memorabilia. Di memorabilia itu ada ratusan koleksi. Ada lukisan Bung Karno, lukisan Bung Hatta, wakil presiden, kemudian ada miniatur maket rumahnya Bung Karno dulu waktu di pengasingan, foto-fotonya beliau itu juga ada ratusan. Kemudian ada benda-benda yang tadi saya sebutkan, benda-benda pribadi Bung Karno yang dulu kenangannya dari Bung Karno itu ada juga beberapa. Totalnya ada ratusan. Untuk detailnya nanti adiknya bisa cari di buku tentang lebih mengenal lebih dekat tentang perpustakaan Bung Karno. Nanti detailnya datanya ada gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya. Iya Kak, barang-barang ini kan sudah lama. Nah, kenapa masih bisa awet dan utuh ya? Oh iya, kenapa masih bisa awet dan utuh? Perpustakaan Bung Karno ini tidak hanya melayankan saja, menyajikan, tapi kita juga merawatnya. Jadi kita punya pegawai khusus di bagian pelestarian namanya, yaitu tugas beliau-beliau PNS yang pelestarian itu adalah merawat, melestarikan koleksi-koleksi yang ada di sini. Setiap bulannya kita ada perawatan secara berkala, secara intensif, biar koleksi-koleksi yang ada di sini itu terus terjaga. Terutama kayak lukisan-lukisan yang kayak gini kan gampang rapuh ya. Kita harus menjaga suhu ruangan, kemudian menjaga kelembapan udaranya. Jadi semua koleksi di sini bisa awet, kemudian bisa terus lestari agar bisa dimanfaatkan oleh semua pengunjung yang hadir di sini. Gitu. Jadi seperti itu ya. Baiklah, terima kasih ya Kak, karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara kami. Semoga kedepannya museum ini tetap ramai pengunjungnya ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ketika saya memberikan pertanyaan. Terima kasih. Sama. Sampai jumpa.